Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita buku Hikmah-hikmah bertutur. Kita masuk kepada bab-bab akhir, ya. Ini adalah tentang keagungan khilafah, fakta sejarah. Terus terakhir nanti insyaallah minggu depan. Ya. Kita masuk di sini tentang keagungan khilafah, fakta sejarah. Ya. Tidak dipungkiri kecuali oleh mereka yang percaya ilusi, ya. Saat wafat, salah satu harta berharga yang diwariskan baginda Rasulullah SAW kepada umat ini adalah daulah Islam, negara Islam. Jadi Rasulullah SAW itu fungsinya itu sebagai nabi, kenabian itu pertama, dan kedua adalah kepemimpinan bagi umat Islam. Rasul sebagai nabi dan rasul, tentu Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah kepemimpinan. Rasulullah pemimpin bagi umat Islam. Nah, saat Rasulullah SAW wafat, ya ingat nih, ya, kerasulan itu selesai karena Rasul adalah penutup para nabi, ya, khataman nabiyyin. Itu jelas. Tidak ada nabi setelah Rasul, tidak ada Rasul, ya, yang lain yang diutus dengan ajaran baru setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, tapi fungsi kepemimpinan di tengah umat itu diwariskan oleh Rasulullah. Kepemimpinan ini disuruh oleh Rasulullah untuk dilanjutkan. Mana dari indikasi hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga pemahaman para sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Salah satu pemahaman ayat Al-Qur'annya itu adalah surat Al-Baqarah, ingat ya? Kata Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu banyak, nanti tafsirnya sudah banyak, nanti kalian bisa ketemu. Dan sudah dipelajari ya tafsirnya. Sudah lewat ayat itu. Nah, yang kedua dari hadis Rasulullah SAW. Contoh misalnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Khulafa'ur rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk, yaitu apa? Kepemimpinan Rasul yang digantikan oleh para sahabat. Atau pada saat hadis yang lain, idza buyi'a li khalifataini, apabila dibaiat dua orang khalifah, ya kan, faqtulul akhira minhum, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Ini jelas bahwa setelah Rasul berarti akan ada khalifah. Atau hadis yang sangat jelas dari makna kepemimpinan ini harus dilanjutkan oleh para sahabat. Apa itu? Nih, ingat nih. Perhatikan. Apa? Pada saat Rasul mengatakan,
Ya, kita sudah bahas dalam hadis sebelumnya itu, dalam hadis pelajaran hari yang lain, ya. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Dulu Banu Israel itu diurus urusannya oleh para nabi. Kullama halakan nabi khalafahun nabi. Setiap satu nabi wafat maka digantikan oleh nabi yang lain. Ya kan? Wala nabi abadi. Tapi tidak ada nabi setelahku. Ya kan? Wasatakunu khulafa'u fataksur. Maka akan ada khalifah yang banyak yang menggantikan menggantikan rasul. Para siapa? Khalifah. Jadi, kalau kita itu memperhatikan warisan Rasulullah yang paling berharga, tentu setelah Al-Quran, bukan warisan dalam makna Al-Quran itu ditinggalkan oleh Rasul setelah selesai seluruh sempurna seluruh ayat, ya. Ada mekanisme kepemimpinan, ada sistem kepemimpinan yang diwariskan Rasul, yaitu sistem khilafah, negara Islam. Ini bagi orang yang melek, yang ngerti sejarah, yang ngerti tentang sirah, tarikh, itu akan ngerti tentang urusan ini, paham? Jadi saat Rasul wafat dikatakan di sini bahwa ada harta berharga dalam tanda kutip di sini. Maksudnya apa? Betul-betul berharga bagi umat. Apa itu? Ya, daulah Islam, yaitu negara Islam dalam bentuk sistem khilafah. Nah, ngerti ya di sini? Dalam negara Islamlah penerapan Islam betul-betul nyata dan Islam berkembang pesat sekaligus menguasai seluruh jazirah Arab. Negara semacam inilah yang kemudian diwarisi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an sesaat setelah baginda Nabi SAW wafat, ya. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Islam semakin menyebar keluar jazirah Arab. Jadi saat Nabi wafat, Nabi mewariskan, memberikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, melanjutkan kepemimpinan, paham? Bukan melanjutkan kenabian. Jadi kalau sekarang ada orang yang nanya, mau menerapkan sistem Islam, menerapkan hukum Islam, memangnya ada nabi baru? Gitu kata orang. Memangnya ada orang yang sekualitas Rasulullah? Ini orang ngomong gini nih nggak mikir. Ya, lu ya Rasul ya sudah selesai. Nabi Muhammad itu Nabi Rasul terakhir. Lah, terus apakah syariat Islam selesai pada saat Rasulullah SAW wafat? Enggak. Terus bagi umat manusia. Mana buktinya para sahabat melanjutkan? Dia ngomong lagi, wah itu maunya sahabat, itu dalam tanda kutip bisa bid'ahnya sahabat, itu penyimpangan sahabat. Padahal Rasul nggak nyuruh untuk melanjutkan misalnya kepemimpinan. Itu lagi ngomong asal ngejeblak. Tahu nggak? Kalau dia itu tidak mau menerapkan misalnya apa yang dilakukan sahabat dalam sistem kepemimpinan, sekarang kenapa dia menerima Quran? Logika nih main logika, bener mikir. Quran itu dikumpulkan, ya kan? Ditulis pada masa sahabat, pada masa Rasul ditulis juga, tapi berserak-serak. Nah, kalian telah pelajari ya. Dikumpulkan oleh sahabat, dijadikan satu mushaf, ya kan? Saat itu diterima oleh dia. Kenapa sistem khilafah nggak diterima? Kalau bukan karena dia ini membangkang kepada Allah atau begonya luar biasa, gitu ya, dongok. Kalau kita mau ngomong gitu, karena membangkang kepada Allah, masya Allah, dia nolak itu khilafah. Nah ini nggak beres. Makanya kalau kita belajar sirah, ya kalian pelajari dalam kitab Khulasah, ya. Itu dijelaskan bagaimana kepemimpinan itu berlanjut kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Kepemimpinan, bukan kenabian. Apa yang dilanjutkan? Sistem khilafah. Nah, lanjutin sini. Negara semacam inilah yang kemudian diwarisi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sesaat setelah baginda Nabi SAW wafat. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Islam semakin menyebar keluar jazirah Arab. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Pada masanya, kota Damaskus, Syria berhasil dikuasai. Pasukan muslim berhasil menembus benteng Aleppo. Kaisar Heraklius terpaksa mundur ke Konstantinopel meninggalkan seluruh wilayah Syria yang telah 5 abad dikuasai Romawi. Masya Allah. Usir. Kok kenapa kok jadi ada pengusiran, peperangan, futuhat? Karena mereka diminta dengan 3 hal gak mau. Maunya yang ketiga. Pertama, dia itu disuruh masuk Islam. Jadi ada orang dalam batas negara disuruh masuk Islam. Mau Islam gak? Gak mau. Itu tadi karena mungkin dia gak ngerti, bego, idiot, misalnya gitu ya. Atau dia belum paham memang. Dia nggak tahu tentang Islam. Dia lihat, oh apa sih Islam, gimana sih? Oh ntar dulu nggak mau. Tapi sebenarnya orang yang nggak mau itu, dia itu tahu bahwa dia itu makhluk Allah. Ada sang pencipta. Makanya ditawari yang kedua. Kalau nggak mau masuk Islam, tunduk kepada syariat Islam. Karena setiap manusia itu harus ikut syariat Allah. Ya. Bagaimana maksudnya? Dia jadi kafir zimmi, kafir yang tunduk dalam naungan daulah Islam. Nanti dia mendapati apa? Hak sebagaimana hak kaum muslimin, ya kan? Tetapi dia harus tunduk dengan membayar jizyah tahunan. Itu pun bagi laki-laki yang mampu. Bayar jizyah, tunduk. Saat bermuamalah diterapkan syariat Islam. Saat ada khusumat diterapkan syariat Islam. Saat ada ukubat diterapkan syariat Islam. Mau jadi dia masuk wilayahnya daulah, nggak perang, ya masuk dia. Tapi ternyata dia nggak mau juga, sombong ini. Nggak mau juga tunduk pada syariat Islam. Berarti dia ini gimana? Hakikatnya nggak tunduk kepada Allah. Dia nggak tunduk kepada Allah, nentang kepada khalifah, nentang kepada panglima yang kemudian diutus khalifah, nentang dia itu nggak mau menerapkan syariat Islam pada kehidupan dia. Berarti apa? Dia menentang Allah, padahal dia makhluk Allah. Perangi. Sampai bagaimana? Sampai dia ini masuk dalam tunduk kalah dalam peperangan itu. Tapi harus diingat, sebelum 3 datang ini, ya, pertanyaan 3 ini, khalifah itu, Islam itu menyuruh para kaum muslimin yang ada di dalam daulah Islam itu ngapain? Berdakwah ke negeri tadi. Nah, ini harus diingat nih. Dia dakwah dulu, didakwahi semua. Kalau dakwah ini dihalangi secara fisik, barulah datang tentara dengan 3 pertanyaan itu. Paham? Ada yang namanya orang itu ngerti sejarah, baca sirah, ya kan? Baca tarikh, maka dia itu akan tahu bagaimana keagungan Islam. Jadi ditaklukkanlah Syria. Penguasa Yerusalem yang menyerah, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, lalu penguasa Yerusalem juga menyerah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu lalu berangkat ke Yerusalem. Kaum gereja Syria dan gereja Koptik Mesir
bahkan begitu mengharapkan kedatangan Islam, sebab semasa kekuasaan Romawi mereka sangat tertindas. Pada saat Islam enggak, karena kita tadi menghargai orang yang kemudian masih menjadi kafir zimmi tadi. Islam segera menyebar dengan cepat ke arah Memphis, Kairo, ya, Iskandariah hingga Tripoli, ya, ke wilayah timur. Pasukan Muslim juga merebut, bacanya gimana nih? Ctesifon, nah gitu ya, pusat kerajaan Persia pada 637 Masehi. Dari Persia, Islam menyebar ke wilayah Asia Tengah, mulai Turkmenistan, Azerbaijan, bahkan ke timur, ke wilayah Afghanistan sekarang, sampai Afghanistan. Jadi dari Jazirah Arab terus nyebar sampai Tripoli, Afrika Utara, terus ke atas, Mesir. Ke arah sebelah baratnya, sebelah timurnya, itu sebelah barat. Ya, ke arah sebelah timurnya, terus naik ke atas, sampai kepada Afghanistan. Sering gak tuh lihat peta? Kalian ini harus lihat peta terus sering. Karena kita ini akan mengelola dunia. Jadi harus hafal ya. Hafal ya, ngelihat ya. Jadi daripada ngapain duduk-duduk, mending lihat peta. Ngafalin ini nih semua. Kalau perlu main tebak-tebakan. Dulu kalau ayah dulu betul main tebak-tebakan. Cari negara Afghanistan. Wah, dihitung. Ini berapa detik kira-kira gitu. Cari negara misalnya ya kan, Nepal. Cari negara misal, banyak semua di situ. Ya. Boleh. Kenapa? Karena harus tahu. Tibalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tadi itu pada masa Umar bin Khattab. Ya, diangkat sebagai khalifah berikutnya setelah Umar radhiyallahu anhu wafat. Untuk pertama kalinya Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Amirul Bahr Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina dan Lebanon membangun armada itu. Sekitar 1.700 kapal dipakainya untuk mengembangkan wilayah ke pulau-pulau di Laut Tengah, Siprus, Pulau Rhodes digempur, Konstantinopel pun sempat dikepung. Coba bayangkan, Pulau Rhodes, Yunani, Eropa di atas, terus sampai kepada wilayah Turki, Konstantinopel sempat dikepung. Ya. Berikutnya penerus Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masanya, meski sempat dilanda krisis politik, Islam dan kekuasaannya makin mantap, kuat, karena sampai 5 tahun, sekitar 5 tahun, luar biasa. Lalu berikutnya itu adalah kekhilafahan Umayyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada masa Muawiyah, kekuasaan melebar ke barat hingga Tunisia yang berada di seberang Italia. Di timur, wilayah kekuasaan telah menjangkau seluruh tanah Afghanistan sekarang. Wilayah Asia Tengah seperti Bukhara, Khawarizm, ya, Fergana hingga Samarkand mereka kuasai. Pasukan Umayyah bahkan menjangkau wilayah Sind dan Punjab di India dan Pakistan. Memang nama-nama ini sekarang diganti oleh orang-orang barat. Ya, mana itu Samarkand, mana itu wilayah Bukhara, Khawarizm, itu ada di situ sebenarnya. Soviet. Ya, ada juga wilayah di situ Samarkand, ada di situ Uzbekistan, ya, itu sekarang nama-namanya diganti. Nggak apa-apa, nanti juga fakta itu akan muncul lagi, ya. Nah, dengan rentang wilayah kekuasaan yang sangat luas pada abad ke-8 Masehi tersebut, saat itu kekhilafahan Islam merupakan kekuasaan yang paling besar di dunia. Ya. Ini tahun 600 Masehi, tahun 750 Masehi, sekitar gitu ya. Yang kalau kita baca sejarah di Indonesia,
di Nusantara ini masih zaman batu kayaknya. Karena prasastinya itu masih dengan prasasti batu. Jadi memang Indonesia ini agak tertinggal. Tapi bukan berarti kita sekarang tertinggal, tidak. Dulunya. Jadi di wilayah Jazirah Arab, di wilayah Eropa, Asia Tengah itu udah maju. Ya, dengan peradaban dan kekuasaan yang modern pada waktu itu. Nah, ya. Yang kemudian ini menjadi kekuasaan paling besar di dunia, mengalahkan kekuasaan besar lainnya, yakni dinasti Tang di wilayah Cina dan kerajaan Romawi yang berpusat di Konstantinopel. Jadi dinasti Tang pada waktu itu ya kalah besar di Cina ya. Kalian lihat Cina mana? Ya. Pada masa ini pula Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720. Ini sebentar saja dia. Berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Saat itu tidak ada seorang pun yang mau menerima pembagian zakat. Masya Allah, sejahtera. Padahal seluruh wilayah itu sangat luas. Kenapa? Karena diatur dengan syariat Allah. Itu. Makanya kita ini harusnya rindu dan memperjuangkan penerapan syariat Allah. Ya. Berikutnya. Ya. Lalu Daulah Islam Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini Baghdad dibangun sebagai pusat peradaban. Baghdad, mana Baghdad? Di wilayah Irak. Ya. Baghdad, kota Baghdad ada di situ. Lihat, ya. Mana? Baghdad dibangun sebagai pusat peradaban. Peradaban sains dan teknologi berkembang pesat. Kemakmuran masyarakat terwujud pada masa Khalifah Al-Mahdi tahun 775 sampai 785. Program irigasi berhasil meningkatkan produksi pertanian berlipat kali. Jalur perdagangan dari Asia Tengah dan Timur hingga Eropa melalui wilayah kekhalifahan Abbasiyah berjalan pesat. Pertambangan emas, perak, besi, tembaga berjalan dengan baik. Basrah di Teluk Persia tumbuh menjadi satu pelabuhan terpenting di dunia. Kota Basrah di Irak sekarang. Puncak peradaban Islam terjadi pada masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yang terkenal dengan apa? Hikayat atau cerita 1001 malam. Dengan tokohnya Ali Baba, Abu Nuwas ya. Nah, ada tokoh-tokoh seperti itu. Itu hikayat, itu cerita tentang ketinggian sastra dan bagaimana ya keadaan pada waktu itu ya yang disebut dengan apa? Ya tadi cerita-cerita yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Ada Aladin, ya Aladin juga itu cerita di situ. Ada banyak cerita-cerita di situ. Ya, ini berkembang. Bahkan hanya kemakmuran masyarakat bukan hanya kemakmuran masyarakat yang dicapai, namun juga pendidikan, kebudayaan, sastra dan lain-lain. Itu tadi sastra. Ya. Jadi memang ada sampai seperti itu. Jadi kenapa maju sekali umat Islam ini? Masa kemasan ini dilanjutkan oleh Al-Ma'mun 813-833. 20 tahun dia menjabat. Dia mendirikan banyak sekolah. Ia mendirikan pula Baitul Hikmah, perpustakaan sekaligus perguruan tinggi, hingga Khalifah Al-Mutawakkil tahun 847 sampai 861. Coba bayangkan, perpustakaan ya. Itu zaman dulu tuh nggak dikenal. Kenapa? Sebagai gudang, sebagai tempat ya untuk tadi menggali. Kita ini juga belum ada nih perpustakaan. Bukunya udah banyak ya. Kita belum buat. Maka kalian banyak nggak baca juga ya. Nanti kita susun, kita tata. Kenapa? Dulu itu baca tahunya di mana-mana. Iya.
baca juga ya, nanti kita atur ya, pelan-pelan, berkembang ya. Nanti kita atur tempatnya pelan-pelan lah, sedikit-sedikit ya. Nah, itu perpustakaan. Tapi budaya perpustakaan itu sejak abad ke-9 ini. Pada awal masa Bani Buwaih tahun 945 sampai 1055, kemakmuran kembali berkembang di wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Banyak intelektual bermunculan, sebagian besarnya bahkan menjadi rujukan di barat sampai abad 19. Pada tahun 1065 dibangun Universitas Nizamiyah di Baghdad. Inilah yang disebut model pertama universitas yang kini dikenal dunia. Di berbagai kota di Irak dan Khurasan didirikan cabang universitas ini. Pengetahuan berkembang sangat pesat. Banyak intelektual lahir pada masa ini. Inilah secuil kisah sukses negara Islam atau khilafah Islamiyah itu benar-benar nyata, sebenarnya ada. Jadi itu tadi, makanya kalau orang mau baca sejarah, ngelihat peradaban, ngelihat keliling dunia, mereka itu nggak bisa bantah. Dulu ini ada khalifah, ada sistem khilafah. Kok ya sekarang malah ditolak? Kemana ini otaknya? Malah. Tapi kita tetap harus sampaikan. Mungkin dia orang yang belum tahu, makanya harus didakwakan. Ya, kecuali para penentang, itu lain lagi. Nah, dan ini bukan ilusi, kecuali bagi mereka yang buta sejarah atau mungkin buta mata hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sepenggal fakta tentang keagungan khilafah itu adalah bukti yang tidak bisa mereka bantah. Paham? Nah, ya, ada pertanyaan? Coba silakan. Mau tanya? Boleh? Mau tanya? Aisyah di sini mau tanya. Aisyah yang di pojok. Di sini. Najwa di depan, paham? Ngerti? Sedikit. Ngerti ya? Oh, Najwa yang di belakang udah paham juga. Insyaallah. Nggak apa-apa ya. Hansa paham? Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau nggak ada, yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Ya, pelajaran ya. Cukup ya. Saya juga ada acara.